Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan, edisi Rabu 8 Juli 2020 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan pandangannya terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan, yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Sesuai dengan amanah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 320 Ayat 1, bahwa kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD mengenai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dari fraksi PDIP Argiansyah mengatakan, dalam pidato Bupati Seruyan disampaikan bahwa anggaran pendapatan tahun 2019 sebesar 1,23 triliun, dengan realisasi sebesar 1,12 triliun atau 91,24%. Sedangkan anggaran belanja sebesar 1,57 triliun dengan realisasi sebesar 1,24 triliun atau 79,7%. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun anggaran 2019 sebesar 239,8 miliar, yang terdiri dari silpa terikat, yaitu DAK fisik, DAK non-fisik, DBHDR, dana desa, dana BOS, JKN, dan BLUD. Argiansyah menambahkan, laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, perubahan sisa anggaran lebih, laporan operasional, neraca laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan opini yang baik yaitu wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, adapun sistematika penyusunan naskah raperda sudah sesuai dengan legal drafting dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini fraksi PDIP Perjuangan dapat menerima raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk dibahas sesuai mekanisme dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh DPRD Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Pidato pengantar Bupati Seruyan atas penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 siap dibahas oleh fraksi golongan karya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dari fraksi Golkar Harsandi mengatakan, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah harus sejalan dengan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Harsandi menambahkan, fraksi Golkar memberikan apresiasi terutama pada tahun anggaran 2019 karena Kabupaten Seruyan mendapatkan penilaian atau opini wajar tanpa pengecualian dengan pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2019. Menurutnya, hal tersebut tidak harus terlalu merasa puas, karena masih ada beberapa catatan yang masih harus ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan, agar bisa mempertahankan penilaian opini di tahun yang akan datang. Setelah membahas secara seksama, beserta kelengkapan dokumen dan melalui pertimbangan rapat fraksi Golkar sesuai mekanisme kerja fraksi, pihaknya mendukung untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tim Liputan Seruyan TV.
Anggota Dewan Fraksi Moto Gerindra PAN menyampaikan pemandangan umumnya terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Laporan keuangan pemerintah daerah yang dimaksud disampaikan pasca audit BPK, karena Raperda tentang pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh Bupati Seruyan menjelaskan tentang pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk perhitungan APBD dan tolak ukur rencana strategis yang telah ditetapkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dari fraksi Moto Gerindra PAN Bejo Rianto mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Seruyan yang telah meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian. Namun, opini WTP bukan menjadi tujuan utama dalam laporan keuangan, tetapi diharapkan laporan tersebut menjadi sumber inspirasi yang sangat strategis dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam APBD. Bejo Rianto mengatakan, laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menyajikan informasi keuangan yang berkualitas, memenuhi karakteristik, relevan, handal, dan dapat dibandingkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurutnya, laporan keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan BPK RI merupakan cermin kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintah dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dengan memperhatikan beberapa poin dan melakukan pertimbangan, fraksi Moto Gerindra PAN dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh Bupati Seruyan untuk dibahas lebih lanjut sesuai tata tertib DPRD dan waktu yang sudah dijadwalkan dalam Banmus. Terima kasih. Tim Liputan Seruyan TV. Sandi dari fraksi Partai Golongan Karya yang Atas dasar musyawarah dan mufakat, fraksi Nasdem siap untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Setelah dibaca secara komprehensif kemudian diformulasikan, serta berdasarkan gambaran kondisi dan perkembangan Kabupaten Seruyan, juga skala prioritas pembangunan yang memerlukan dukungan dari kebijakan birokrasi pemerintahan, sangat diperlukan adanya reformasi dalam kebijakan yang lebih memihak untuk pembangunan yang berkeadilan dan bermartabat bagi masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dari fraksi Nasdem Salidin mengatakan, didasari atas musyawarah dan mufakat, serta dengan senantiasa memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pihaknya menyatakan siap untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku serta jadwal yang telah disepakati bersama. Fraksi Nasdem mengharapkan beberapa penjelasan dari pemerintah daerah diantaranya terhadap beberapa catatan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2019 dan bagaimana solusi pemerintah terhadap beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut untuk kedepannya. Tim Liputan Seruyan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pengantar Bupati Seruyan mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat diterima oleh fraksi Kedesa dengan memperhatikan dan memenuhi 3 aspek. Kami persilahkan dari fraksi. Anggota Dewan Fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta seluruh jajaran SOPD di Kabupaten Seruyan, karena atas kerja kerasnya mampu kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dari fraksi Kedesa Ar-Rahman mengatakan,
Dengan raihan WTP tersebut adalah suatu capaian yang luar biasa dan perjuangan yang tidak mudah. Dan diharapkan di tahun mendatang Kabupaten Seruyan dapat mempertahankan predikat tersebut. Ar-Rahman menambahkan, fraksi Kedesa berpendapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus memenuhi 3 aspek, yaitu aspek administrasi publik, aspek keuangan, dan aspek pencapaian hasil secara fisik. Aspek administrasi publik berupa efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Aspek keuangan berupa perolehan dan penggunaan keuangan daerah, dan upaya-upaya ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Aspek pencapaian hasil secara fisik berupa bukti nyata hasil kegiatan dan proporsional antara jumlah kegiatan dan hasil kegiatan secara fisik. Berdasarkan 3 aspek tersebut, fraksi Kedesa menilai masih ada yang belum sesuai harapan. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya, pemerintah daerah dapat memperbaiki kekurangan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Dan saat ini, fraksi Kedesa menyatakan dapat menerima untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan Seruyan TV. Untuk memiliki pedoman dan tata tertib dalam melaksanakan tugas, Ketua Dewan inginkan aturan kode etik secepatnya dapat diselesaikan oleh Badan Kehormatan Dewan. Mengingat saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan belum memiliki kode etik, maka pihaknya sepakat untuk gencar melakukan pembahasan agar segera dapat diselesaikan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, Badan Kehormatan Dewan beserta anggota lainnya bergerak cepat dalam rangka mengurus aturan mengenai kode etik tersebut, agar dalam pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota Dewan memiliki aturan dan payung hukum yang tetap. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang Badan Kehormatan Dewan, supaya dapat bekerja secara optimal dan lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kita upayakan agar peraturan tersebut ada di sini di DPRD Kabupaten Seruyan. Selama ini kan memang tidak ada, makanya kami sepakat untuk membahas mengadakan peraturan tersebut. Karena itu kan berkaitan dengan tata tertib kita. Jadi itu untuk menunjang agar Badan Kehormatan bisa bekerja secara maksimal. Ketika suatu saat nanti ada masalah yang dihadapi oleh teman-teman anggota DPRD. Ketua DPRD menambahkan, apabila suatu saat nanti ada anggota dewan yang terjerat kasus atau mengalami permasalahan, maka kode etiklah yang nantinya menjadi landasan dan dasar untuk pengambilan langkah dan keputusan yang sesuai. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir rapat bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan dalam rangka akan kembali diaktifkannya proses belajar mengajar dengan bertatap muka secara langsung seperti biasanya. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan saat ini berencana akan mengaktifkan kembali proses belajar mengajar secara efektif seperti biasanya. Setelah hampir 4 bulan diliburkannya proses belajar bertatap muka secara langsung akibat pandemi coronavirus 19 yang terus terjadi. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, Kabupaten Seruyan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat rekomendasi untuk menerapkan tatanan kehidupan baru aman dari COVID-19, sehingga untuk belajar mengajar di sekolah secara aktif mulai direncanakan. Menurut Bupati, pemerintah daerah terus melakukan berbagai persiapan dalam penerapan kehidupan baru aman COVID-19 dan saat ini pihaknya merencanakan jadwal para peserta didik agar bisa aktif kembali belajar mengajar seperti biasanya di sekolahnya masing-masing.
Konsentrasi. Ini yang dihindari Pak. Jamnya itu langsung kalau udah kumpul, udah lengkap, langsung baris berbaris, kalau berbaris jaga jaraknya, distancingnya. Setelah itu proses belajar mengajar masuk ke ruangan. Jadi tidak ada pas istirahat bercanda-canda itu biar bicara bercanda di rumah masing-masing aja. Bupati menambahkan, dalam proses belajar nantinya akan mengalami sedikit perubahan dari biasanya. Jika peserta didik dalam satu kelas jumlahnya lebih dari 20 orang, maka akan dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok dari jumlah yang ada. Dan waktu belajarnya akan bergantian dalam setiap harinya. Tim Liputan Serian TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijoyanto SE, Sekretaris Benyamin Presiden. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi. Ini apa itu yang masuk orientasi itu? Coba kita tahu di musola.